Di sebuah sungai yang tenang, hiduplah seekor platypus bernama Pipi. Pipi memiliki gaya berenang yang sangat aneh, tapi sangat cepat. Hei Pipi, kenapa kamu berenang seperti itu? Aneh sekali, kata kura-kura dengan rasa penasaran sambil melihat gaya berenang Pipi. Aku tahu, tapi gaya ini membuatku cepat. Mau ku coba ajari? Jawab Pipi dengan riang. Pipi mulai mengajarkan gaya berenangnya kepada hewan-hewan lain. Awalnya mereka kesulitan, tapi lama-kelamaan mulai terbiasa. Wah, ternyata gaya ini memang cepat. Terima kasih Pipi, ucap bebek dengan semangat setelah mencoba gaya Pipi. Pesan moral dari cerita ini adalah, gaya sendiri tidak masalah, asalkan memberikan hasil yang baik. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Serigala tukang menggambar pasir, Sisi menggambar di pasir pantai. Karyanya cepat hilang, tapi ia tetap semangat. Pesan moral, nikmati proses, bukan hanya hasil. Serigala itu berhenti sejenak, menatap langit yang berubah warna. Teman-teman serigala, sekelompok burung laut, diam mengamati. Dengan semangat baru, serigala kembali menggambar. Di bawah langit malam berbintang, film ini berakhir dengan pesan mendalam di hati kita. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di tengah hutan yang rimbun, hiduplah capung bernama Koco. Ia bukan capung biasa. Coco adalah capung tukang peta. Ia ingat setiap jalan, setiap sungai, setiap pohon di hutan ini. Coko, bisakah kau bantu aku? Aku tersesat mencari sungai, tanya Kancil dengan suara ramah. Tentu Kancil, ikuti aku. Aku tahu jalan pintas ke sungai, jawab Koco dengan penuh bantuan. Kancil si kijang kecil mendatangi Coco, tampak cemas. Coco langsung menawarkan bantuannya. Koco menerbangkan kancil melewati jalan setapak yang tersembunyi, melewati akar pohon yang besar, sampai mereka tiba di sungai yang berkilauan. Terima kasih Koko, kau benar-benar penyelamat, kata kancil dengan rasa syukur. Sama-sama kancil, aku senang bisa membantu, jawab Koko dengan rendah hati. Kancil minum dengan rasa syukur di sungai. Coco tersenyum, senang bisa membantu. Coco terus membuat peta hutan. Ia ingin semua hewan bisa menemukan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kalajengking tukang jaga malam. Kalajengking jaga malam hari. Ia jaga sarang saat hewan lain tidur. Pesan moral. Setiap peran penting, tak peduli waktunya. Seiring matahari terbit, si kalajengking tahu tugasnya usai, meninggalkan sahabatnya si malam. Begitu banyak cerita, masing-masing menambah warna pada hari baru. Di tengah riuh kehidupan, ada mereka yang berjaga dan beristirahat, menyumbang bagi keseimbangan semesta. Dan begitulah siklus alam berpadu, harmoni dari perfection tak terucap namun pria. Ingatlah, dalam setiap brain kisah tersin edarthern. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di dalam hutan yang lebat, Lulu si laba-laba sedang sibuk menenun jaringnya yang indah. Jaring tersebut bersinar indah tertimpa cahaya matahari, sebuah karya seni yang menakjubkan. Lihat, jaringnya begitu cantik, kelinci berkata dengan penuh kekaguman. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Burung menyahut dengan takjub. Mari, teman-teman, aku ingin mengajar kalian cara membuat jaring yang menawan. Lulu mengajak dengan ramah. Anak-anak binatang berkumpul, penuh antusiasme, siap belajar dari keahlian Lulu. Dengan sabar, Lulu mengajarkan mereka bahwa kecantikan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan sejak saat itu, hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi semua. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Zebra tukang menata warna zizi suka menyusun benda menurut warna. Ia membantu hutan jadi lebih rapi dan cerah. Pesan moral, keindahan datang dari keteraturan. Aku senang bisa membuat hutan jadi tempat yang lebih indah. Kerja bagus, Zizi. Hutan sekarang terasa berbeda, lebih cerah. Cuit-cuit, lagu ini untuk Zizi yang rajin. Terima kasih Zizi, kamu membuat kami semua lebih bahagia. Kadang, kebahagiaan datang dari hal sederhana seperti menata ulang warna. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Beruang tukang peluk bubu suka memeluk siapa saja. Saat teman sedih, pelukannya membuat tenang. Pesan moral, sentuhan kasih bisa sangat berarti. Bubu tidak hanya memberi pelukan, namun juga mendengarkan. Bubu, hari ini kita menangkap banyak ikan di sungai berkat bantuanmu. Dan kamu selalu ada untuk bermain bersama kami di musim semi. Kebahagiaan kecil yang berbagi menjadi bahagia bersama.
Di tengah hutan yang tenang, hiduplah seekor kodok bernama Beat. Semua kenalannya tahu satu hal. Beat suka sekali dengan suara-suara aneh yang dia buat dari mulutnya. Boom chick a boom. Beat berkata dengan antusias sambil membuat suara beatbox. Beat tidak pernah malu mengekspresikan dirinya dengan suara beatbox yang unik. Kelinci mengejek, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Beat itu sangat lucu. Tupai meremehkan, bertanya siapa yang mau mendengarkan suara-suara aneh itu. Namun, sebagian besar teman-temannya menertawakannya, tidak menyadari betapa istimewanya talenta Beat. Suatu hari, hutan bersiap menyambut pesta yang dinantikan. Tapi ada masalah besar. Pemain musiknya tidak datang. Burung bertanya dengan khawatir, apa yang akan kita lakukan tanpa musik? Pestanya tidak akan sama. Semua kebingungan hingga ayam memilih menyarankan Beat untuk mengisi dengan bakat uniknya. Beat dengan penuh harapan, rusa kecil bernama Lily suka menari, meski kakinya panjang dan sulit seimbang. Tapi ia terus latihan sampai akhirnya tampil di pertunjukan hutan. Pesan moral, ketekunan mengalahkan kesulitan. Aku tidak bisa percaya aku melakukannya. Begitu banyak latihan akhirnya terbayar. Kau luar biasa, Lily. Semua hewan di hutan terinspirasi olehmu. Ayo, teman-teman, jangan pernah menyerah. Kalian pasti bisa. Terima kasih, Lily. Kami akan berusaha sekeras mungkin. Dan begitulah, semangat dan kerja keras Lily membuat seluruh hutan bersatu dalam keceriaan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Si Kortikus, tukang perpustakaan bernama Timo, tinggal di perpustakaan tua. Dia membaca semua buku dan membantu hewan lain menemukan bacaan yang tepat. Pesan moral, pengetahuan dapat dibagikan dan membuat dunia lebih baik. Timo berpikir tentang berapa banyak cerita yang belum dijumpai, kota yang menanti dengan jutaan buku lain. Dengan bersemangat, Timo menemukan peti usang penuh dengan peta dan jurnal petualangan. Mungkin saatnya dunia luar menjadi perpustakaan baru bagi Timo. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat, melainkan perjalanan yang tidak pernah selesai. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.